Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Sampurna, dosen pada program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Perkenalkan, pada kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Liberal dan Terpimpin. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah dengan menerapkan DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Yang merupakan sebagai suatu pernyataan diri saya dalam dharma pembelajaran. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan penjelasan umum terkait mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Liberal dan Terpimpin. Baik, saya akan menyampaikan informasi terkait mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Liberal dan Terpimpin. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot SKS sejumlah 2 SKS dan wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester 7 dengan prasyarat telah lulus pada mata kuliah yang telah ditentukan. Mata kuliah ini di samping berbobot 2 SKS dilakukan 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan untuk tatap muka, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Yang kedua, menginternalisasikan kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mampu memanfaatkan hasil riset untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan sejarah. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai konsep pendidikan sejarah sebagai landasan dalam menganalisis dan menerapkan layanan pendidikan bagi peserta didik. Secara umum, tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan mengevaluasi kisah sejarah perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia periode 1949-1965, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan, sistem politik luar negeri, sistem ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan pertahanan keamanan pada masa Republik Indonesia Serikat, masa liberal, dan masa terpimpin. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengkaji mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin yang ditinjau dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun kajian materi pada mata kuliah ini yang meliputi kehidupan berbangsa dan negara pada masa Republik Indonesia Serikat, bentuk negara dan sistem pemerintahan, konstitusi RIS, NKRI, dan gangguan keamanan. Referensi yang saya gunakan telah terangkum dalam buku modul perkuliahan yang saya susun sendiri, yang
dengan judul Masa Demokrasi Liberal dan Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sistem perkuliahan yang saya terapkan pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara sinkronis dan asinkronis dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam kelas, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka atau dalam keadaan tertentu bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meet. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group, penggunaan aplikasi edukasi link, penggunaan aplikasi Siaga Club yang berbasis Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Penggunaan aplikasi-aplikasi ini diharapkan mahasiswa dapat berdiskusi dalam aplikasi ini secara online, kemudian mengunduh materi dan mengupload materi, serta diskusi-diskusi lainnya, baik individu maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari kehadiran kuis interaktif, tugas individu, tugas kelompok sebanyak 20%. Sedangkan dari UTS sebanyak 30%, UAS 50%. Untuk soal UTS dan soal UAS dibuat dalam bentuk esai. Pembobotan seluruhnya menjadi 100%. Untuk mahasiswa yang 4 kali tidak memberikan informasi atas ketidakhadirannya kepada dosen, atau dengan kata lain alfa, di 4 kali pertemuan dinyatakan tidak dapat mengikuti UAS. Dengan kata lain, mahasiswa tersebut harus mengulang dalam perkuliahan Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat, dan berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu di mata kuliah yang minggu kemarin kita sudah lalui, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Liberal dan Terpimpin. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa materi dan ini pertemuan ketiga. Baik, sebelum mungkin kita memulai acara perkuliahan kita, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Semoga perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, yang tentunya dapat menjadikan diri kita dewasa, tentunya buat implementasi ilmu kita di masyarakat. Berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, lebih hikmat lagi, kita buka acara perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal? Yang dalam hal ini mata kuliah ini sudah kita sepakati bersama. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah kontrak perkuliahan berapa kali apabila tidak bisa ikut UAS itu tidak hadirnya? 3 kali. 3 apa? 3 kali tanpa alasan atau 4 kali tanpa alasan? 3 kali tanpa alasan. 3 kali tanpa alasan. Ya, saya apresiasi
Sebetulnya saya sepakati 4 kali, kemudian Anda memilih 3 kali, ini hal yang luar biasa. Baik, tepuk tangan buat saudara-saudara. Perkuliahan kita ini nanti materi akan di-upload pada sistem Siaga Club dan edukasi link yang telah disiapkan. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah Demokrasi Masa Liberal. Capaian pembelajaran bahwa mahasiswa harus mampu memahami dan menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi liberal. Sistem politik kenegaraan menurut Undang-Undang Sementara tahun 1950. Instabilitas politik dan kabinet pada masa demokrasi liberal, serta masalah angkatan perang, gangguan keamanan dalam negeri, serta mencari sistem ekonomi nasional. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ini menjadi sebuah pemahaman awal saudara tentang liberal. What is the meaning? Apa yang dimaksud dengan liberal? Ada yang pernah dengar kata liberal? Liberal. Sebuah ideologi yang bersandarkan pada apa? Kebebasan. Kebebasan disandarkan pada siapa? Kebebasan siapa? Semua orang atau individu? Individu. Kebebasan terhadap individu. Jadi individu diberikan hak yang sebebas-bebas, ya kan? Dalam konteks misalnya asasi manusia, ya? Untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Kan ini menjadi tanda petik, apakah diperkenankan dalam masa demokrasi Pancasila saat ini? Sistem pemerintahan yang notabene negara kita berideologikan atau berdasarkan apa? Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila, ya, di dalam demokrasi Pancasila, kepentingan individu bukan tidak dibolehkan, sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain. Paham ya? Jadi dalam konteks demokrasi Pancasila dan nanti perbandingannya dengan demokrasi liberal itu berbeda. Perbedaannya ada pada kita boleh, bangsa Indonesia, masyarakat boleh mendahulukan kepentingan pribadinya sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain. Tapi kalau dalam konteks liberal, itu kepentingan individu itu di atas segalanya. Oke. Demokrasi liberal ini adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah itu dilindungi secara konstitusional. Saya mau berikan gambaran informasi atau kasus yang ada di negara yang notabene liberal. Negara mana? Amerika. Ketika ada program pemanfaatan dan pengadaan fasilitas umum seperti jalan, membangun jalan, negara telah menetapkan bahwa ini proyek untuk peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat. Tapi ketika dalam satu kasus ada satu masyarakat, secara hak individunya dia tidak ingin dibebaskan lahannya untuk digunakan oleh jalan tol tadi, ya, apakah pemerintah akan memaksakan itu di konteks liberal? Why? Karena hak kondisi politiknya melindungi seluruh konstitusional hak-hak ini secara konstitusional. Jadi undang-undangnya melindungi. Dia boleh menolak.
bedanya apa Wahidin dengan kondisi demokrasi yang berideologikan Pancasila? Kalau seandainya itu di negara Indonesia, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak, dia nggak boleh egois, ya, mempertahankan kepentingannya ini. Ada yang bisa mengulang tadi demokrasi Pancasila, sepan hak individunya apakah boleh didahulukan? Boleh. Apakah boleh didahulukan? Boleh, sepanjang. Nah, pertanyaannya, tadi di konteks negara liberal, di mana hak individu dilindungi secara konstitusional. Secara konstitusional, seorang individu tadi, masyarakat, individu dalam masyarakat tidak mau lahannya dibebaskan untuk digunakan kepentingan umum. Apakah di Indonesia diperkenankan untuk itu? Yang tegas? Tidak. Karena kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Nah itu jelas ya ada perbedaan ini. Kemudian dalam negara liberal, ya, dalam negara liberal, kita tidak bicara Indonesia ya. Kita tidak bicara luar negeri. Kita bicara Indonesia pernah mengalami masa ini. Demokrasi liberal, ya. 1949. Benar? Jawab. 1959. Oke, terima kasih atas koreksinya. Memang saya sengaja memancing itu. Ada 1409 sampai 165, ada 159 pasca dekret presiden. Ya. Tapi 2 tahun setelah Indonesia merdeka atau sekitar 145 ke 149 itu sekitar 4 tahun ya. Itu kita menggagas berdirinya Republik Indonesia Serikat. Ya. Amerika Serikat juga, ya. Jadi kalau kita bandingkan, baik. Cirinya ini, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, jadi mutlak. Kemudian presiden berhak membubarkan DPR. Kalau kita, presiden bisa nggak membubarkan DPR? Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Kalau sekarang menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Perdana menteri, nah ini diangkat oleh presiden. Ini kondisi pada masa Indonesia demokrasi liberal. Pada masa Indonesia demokrasi liberal ini, itu disusun atau dibentuk beberapa kabinet dalam demokrasi liberal. Kabinet apa saja? Pertama, 6 September 1950. Jadi terkoreksi ya bahwa masa liberal itu mulai dari 1950. Penggagasan di 149 sampai 51 ini kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini dipimpin oleh Muhammad Nasir. Nah ini luar biasa ya kalau kita tidak. Yang pertama programnya menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Logikanya program ini muncul berarti negara Indonesia kondisinya pada saat itu terganggu keamanannya. Lebih digiatkan lagi dalam program kabinet Nasir. Ya, silakan diingat ini 6 September 51. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. Jadi ibarat kata teman-teman, saudara sekalian, kita ini sedang mengalami
masih menjadi gangguan pemikiran Anda terkait kabinet pertama. Siapa presidennya? Soekarno. Siapa wakil presidennya? Muhammad Hatta. Tetap ya. Tapi tadi bahwa di dalam sistem kabinet ini mengangkat perdana menteri. Ada yang tahu awal tahun kemerdekaan kita? 1945. POC itu bukan orang kita. Jadi sebuah badan usaha, ya, di Belanda itu berusaha di sini, kemudian dia korup. Nah, selanjutnya kalau sekarang kita juga ada korup, itu bukan budaya kita, budaya nenek moyang kita, ya, gagah berani. Baik, saudara-saudara, mungkin ini 6 ya, 6 kabinet yang mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya. Sebelum ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Kenapa kabinet-kabinet ini sering berubah? Silakan. Baik, Kak, mau izin bertanya. Sepertinya ini kabinet sering berganti, pasti ada beberapa faktor yang mendasari mengapa ini cuma berumur 1 tahun. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar saya. Apa aja sih faktor yang kenapa ini harus sering berganti dan berumur 1 tahun doang? Terima kasih. Baik. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Karena memang kita perhatikan dari satu pemerintahan yang sedang berlangsung dipimpin oleh Soekarno-Hatta, kabinet itu silih berganti. Faktor yang pertama, masih terjadinya instabilitas keamanan, sehingga ini berpengaruh kepada kondisi konstituante atau parlemen yang ada, di mana parlemen yang ada ini itu memiliki kuasaan penuh, ya, untuk mengkritisi keberadaan daripada kabinet yang ada. Faksi-faksi begitu tinggi, perbedaan-perbedaan begitu tinggi, ya kan? Karena kita tadi sampaikan bahwa presiden bertanggung jawab, kalau sekarang ini menteri bertanggung jawab kepada presiden. Tapi kalau ini menteri bertanggung jawab kepada kebijakan. Jadi dia bertanggung jawab kepada kebijakan. Konstituante mengeluarkan kebijakan, kau berhenti. Baik, kita ada berapa kabinet tadi? 7 kabinet. Dan tentunya karena mahasiswa ini, saya ingin memberi tugas kelompok. Dan tugas kelompok ini kita masing-masing kelompok akan membahas di masing-masing kabinet tersebut. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, 6. Berarti ada satu kelompok membahas 2 kabinet, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, untuk pembagian tugas kelompoknya nanti akan saya share di dalam edukasi link atau edlink dan siakan. Ya, untuk materi ini juga akan di-share di siakan. Dan tentunya teman-teman, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan kuis dari yang telah kita pelajari hari ini tentang demokrasi liberal, tentunya tentang kabinet. Mohon persiapkan diri Anda. Jadi sebelum mata kuliah kita mulai di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan kuis, ya, yang nanti soalnya akan disampaikan di link siaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya peringatkan Anda untuk melakukan absen di siaran yang telah disiapkan. Siap ya? Ya, karena kehadiran hari ini Anda cukup berarti untuk pemahaman materi secara demokrasi liberal dan terpimpin untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup perkuliahan ini dengan membaca Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.